Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi mazhab Fisiokrat. Sebelum itu, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Husniyah, Ika Fitriana Putri, Nadia Nur Arifianti, Nana Dian Amanda, Olinda Octavia, dan juga RR Mulia Emanur Rahman. Masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian mazhab ekonomi Fisiokrat. Mazhab Fisiokrat muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1756. Perbedaan dengan kaum merkantilis adalah ketika kaum merkantilisme menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Namun, kaum Fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran ini dinamai aliran Fisiokratis. Istilah Fisiokratis berasal dari bahasa Yunani dari kata Pisia berarti alam dan kretein atau kratos berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang artinya percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Kemudian ada 3 hal yang membuat kaum Fisiokrat terkenal, yaitu pertama, pengikut aliran Fisiokrat menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif ilmiah dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap. Kedua, aliran ini mencetuskan istilah laissez-faire yang sampai saat ini masih menjadi bahan kajian menarik dan memberi corak bagi para ekonom klasik berikutnya. Ketiga, kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional dan bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat. Sektor pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Yang kedua adalah sektor manufaktur yang memproduksi barang-barang seperti pakaian dan bangunan, serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Sektor manufaktur termasuk juga sektor jasa, karena jasa bertanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional. Yang ketiga adalah kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Biaya sewa ini mempresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah, dan pandangan ini dikenal dengan teori sewa Fisiokrat. Dibandingkan dengan pemikiran ekonomi sebelumnya, pemikiran Quesnay lebih maju. Pola dan garis pemikiran yang dikemukakannya sudah tersusun dalam suatu kerangka dasar analisis tertentu mengenai berbagai gejala, peristiwa, dan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Ini ternyata menjadi kenyataan dengan meletusnya revolusi Prancis pada akhir abad 18. Untuk memperbaiki keadaan, kaum Fisiokrat meminta agar aktivitas ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah. Mereka juga meminta agar monopoli dan kemudahan-kemudahan pada sekelompok orang dihapuskan dan sekat-sekat perdagangan dibuka. Pandangan inilah yang kemudian diadopsi oleh Adam Smith yang dikenal dengan penggagas perdagangan bebas berdasarkan prinsip laissez-faire, laissez-passer. Pemikiran ekonomi kaum Fisiokrat yang menonjol adalah perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi, yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah harga dasar barang-barang, yang kedua adalah harga penjualan, dan yang ketiga adalah harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai tabir uang atau money is value, dan perlunya
pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi. Sumbangan pemikiran ahli fisiokrat lain yaitu Jacques Turgot mempunyai dua sumbangan utama pemikiran ekonomi, yaitu yang pertama adalah teori uang sebagai tabir dan yang kedua adalah teori fruktifikasi. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dan alam akan mengatur semua pihak akan bahagia dan senang. Hal di atas inilah yang menjadi cikal bakal doktrin laissez-faire, laissez-passer, yang artinya biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu. Kemudian dikembangkan oleh Adam Smith dalam konsep perekonomian bebas. Tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah, maka semua tindakan manusia akan berjalan secara harmonis, otomatis, dan bersifat self-regulating. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu inti pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat. Berbeda dengan kaum merkantilis yang saat mengagung-agungkan aktivitas perdagangan luar negeri, kaum fisiokrat justru menyebut kegiatan perdagangan bersifat steril. Sedang aktivitas yang betul-betul produktif menurut mereka adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan alam seperti pertanian dan pertambangan. Kaum fisiokratis membagi masyarakat dalam 4 golongan yang tertuang pada tabel ekonomi, yaitu kelas masyarakat produktif, kelas tuan tanah, kelas yang tidak produktif atau steril terdiri dari saudagar dan pengrajin, kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Kelas produktif terdiri dari petani, ladang, dan mereka yang banyak bergerak pada bidang pertambangan. Bagi kaum fisiokrat, mereka inilah yang sesungguhnya melawan kemakmuran, bukan kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas steril yang tidak produktif. Walau para petani saat berpisah ke daerah merkantilisme, justru mereka digencar, mereka diharuskan membayar pajak yang tinggi. Karena kaum petani yang paling produktif dari keempat golongan tersebut, Gosney menganjurkan agar kebijaksanaan pemerintah harus ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan para petani, bukan sebaliknya memberi hak khusus pada pemilik tanah dan para saudagar. Dengan dasar pandangan tersebut, kaum merkantilis menganggap bahwa sumber utama kemakmuran adalah dari surplus perdagangan luar negeri, dianggap sebagai pandangan yang keliru oleh kaum fisiokrat. Kaum fisiokrat juga mengkritik kaum merkantilis. Kaum merkantilis itu telah membuat barang-barang menjadi lebih mahal dengan menetapkan pajak yang tinggi. Tahun 1600 pada tanggal 60-an. Dengan dukungan dari Madame de Pompadour, ia dan rekan fisiokratnya bernama Jean de Journay menjadi pengaruh dalam sekte Des Economistes. Sistem Gosney tentang ekonomi politik diringkas dalam Tableau Economique pada tahun 1758. Sistem itu digambarkan dalam sebuah hubungan antar kelas yang berbeda ekonomi dan sektor masyarakat dan aliran pembayaran antara mereka.
Dalam tableau ini, Kusney mengembangkan konsep keseimbangan ekonomi. Konsep ini sering digunakan sebagai titik tolak untuk analisis ekonomi selanjutnya. Dalam hal ini, yang paling penting adalah identifikasi modal sebagai efek, yaitu sebagai tabungan kekayaan yang harus diakumulasi sebelum produksi. Klasifikasi Kusney ini dibedakan antara modal tetap dan modal lancar, sebagaimana Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727. Maka Kusney meyakini bahwa seluruh kegiatan manusia adalah harus bernada dengan alam. Intinya, yang pertama, semboyan laissez-faire, laissez-passer, yang berasal dari Vincent de Kusney pada tahun 1712 sampai dengan 1759, yang arti konotatifnya, biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah. Mengisyaratkan betapa pemerintah harus membantu sendiri dalam intervensinya dalam perekonomian, jelas bertentangan dengan kaum berkapitalis maupun feodalis. Yang kedua, tekanan pada sektor pertanian yang produktif memungkinkan terjadinya surplus atau produk impor di atas nilai sumber daya yang digunakan. Tidak hanya juga, pemerintah harus berani konsep, yaitu dalam bentuk tatuan terpajang. Sekalipun perekonomian Prancis itu menjadi lebih baik, Sosiokrat tetap berperan sebagai ekonomi. Berikutnya Jacques Turgot tahun 1727 sampai dengan 1781. Anne Robert Jacques Turgot adalah seorang filsuf Prancis yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Adam Smith. Dia lahir di Paris pada tanggal 10 Mei 1727 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1781. Dia merupakan seorang ekonom dan negarawan asal Prancis. Pada awalnya, dia dianggap sebagai seorang fisiokrat, tetapi hingga saat ini dia dikenang sebagai advokat ekonomi liberalisme. Ia adalah anak bungsu dari Michel Etienne Turgot, yakni juragan dagang dari Paris, dan Madeleine Francoise Martineau de Bretignolles, dan dari keluarga Norman. Ia menempuh pendidikan di gereja dan di Sorbonne, kemudian lulus pada tahun 1749. Ia menyampaikan 2 disertasi berbahasa Latin yang populer, yakni On the Benefits Which the Christian Religion Has Conferred on Mankind dan On the Historical Progress on the Human Mind. Satu-satunya karya yang merupakan pertanda ketertarikannya dengan dunia ekonomi adalah sebuah karya tulis tentang uang pada tahun 1749 yang ia tulis kepada rekan sejawatnya sesama mahasiswa. Dalam papernya ia menyangkal pendapat Jean Terrasson yang membela sistem John Law, yaitu Reflection on the Formation and Distribution of Wealth pada tahun 1766. Turgot adalah pendukung perdagangan bebas dan laissez-faire, pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Louis XVI. Dia membubarkan serikat kerja, menghapus semua larangan perdagangan gandum, dan mempertahankan anggaran berimbang. Sebagai fisiokrat, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Tetapi Reflection menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian, bahkan melebihi Smith dalam banyak hal. Karya ekonominya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital dan suku bunga, dan peran entrepreneur kapitalis dalam ekonomi kompetitif. Dia mendeskripsikan hukum pendapatan yang berkurang yang kelak dipopulerkan oleh Malthus dan Ricardo. Pemikirannya tentang ekonomi sejalan dengan F. Kusney, bahwa sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama
terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Fiturkes memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan. Sumbangan pemikiran yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi tersebut antara lain: 1. Teori pembentukan modal. Pada dasarnya, teori Turkes bertolak pada urusan pertanian. Nilai tambah yang pada hakikatnya merupakan awal pembentukan modal masyarakat. Nilai tambah tersebut berasal dari laba pengusaha dan sewa tanah. Kedua, teori hukum hasil lebih yang makin berkurang. Tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian ada batasnya. Menurut pengamatan Turkes, jika sebidang tanah terus-menerus ditambahkan modal, mulai titik tertentu akan memperoleh hasil yang lebih yang makin berkurang. Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi the law of diminishing return, yakni hukum hasil lebih yang semakin berkurang.